Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak-bapak sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita di subtema dari kitab Adabul Mufrad, yaitu tentang serba-serbi tetangga. Kemarin kita sudah sampai ini kemana atau tetangga mana yang paling berhak mendapat hadiah kita saat punya hadiah satu, ya. Jadi yang paling berhak adalah yang paling dekat pintunya dengan rumah kita, tetangga. Kemudian beliau menyampaikan bab al-adna fal-adna minal jiran. Jadi ada jarak khusus yang disebut dengan tetangga dekat dan tetangga jauh. Di sini beliau menyampaikan satu hadis yang menerangkan tentang tetangga itu rumahnya berapa rumah dari kita. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi'ilmihi fid darini hadhihi. Haddatsana al-Husain bin Hurayth qala haddatsana al-Fadl bin Musa 'an al-Walid ibn Dinar 'an al-Hasan annahu su'ila 'anil jari faqala 40 darat amamahu wa 40 khalfahu wa 40 an yaminihi wa 40 an yasarihi. Jadi suatu ketika An Hasan siltin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya tentang tetangga. Kemudian beliau menjawab tetangga itu adalah 40 daran amamahu, 40 rumah di depan rumahnya. Wa 40 khalfahu, 40 di belakang rumahnya. Wa 40 an yaminihi, 40 di belakang di kanan rumahnya. Wa 40 an yasarihi, kemudian 40 di samping kiri rumahnya. Jadi ukuran rumah itu disebut tetangga. Antum ngomong rumah itu adalah tetangga saya, 40 rumah ke samping kanan kiri, 40 rumah ke depan dan ke belakang. Kemudian dari jalur yang mirip, Imam Bukhari meriwayatkan dari Bajalah bin Zaid, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan sami'tu Abu Hurairah taqala, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wala yabda'u bi jarihil aqsa qabla al-adna walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa. Nah, ini maksud dari babnya. Janganlah kalian atau janganlah seorang tetangga itu memulai dari tetangga yang lebih jauh, tapi mulailah dari tetangga yang lebih dekat. Jadi apa-apa ya dari kebaikan, hendaklah kita mulai dari tetangga yang lebih dekat dulu. Baik. Kemudian di bab yang selanjutnya ya, kita biar habis bahas tetangga Bapak-bapak sekalian, kita cepetin aja bacanya. Beliau menyampaikan bab man aghlaqal baba 'alal jar. Bab yang menjelaskan tentang orang yang tidak mau membantu tetangganya. Nah, ini orang biasanya tidak ngerti hidup sosial. Kalau udah sama tetangga musuhan, berarti kehidupan sosialnya bukan introvert, tapi memang tidak tahu hidup atau berkehidupan dengan kehidupan sosial. Haddatsana Malik bin Ismail qala haddatsana Abdus Salam an Laits an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala laqad ata alaina sahanun. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan telah datang alaina zamanun, suatu zaman kepada kita, atau qala hinun, suatu saat atau suatu ketika. Wa ma ahadun ahabbu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim. Tidak ada yang berhak atau lebih berhak dengan hartanya dibanding dengan akhihil muslim, saudara muslimnya. Artinya harta kita itu
ada hak dari saudara kita muslim, dan telah datang waktu di mana para sahabat itu sangat rajin bersedekah sampai Abdullah bin Umar mengatakan wa ma ahadun bi ahaqqi min dinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim. Jadi mereka para sahabat radhiyallahu anhum jami'an sangat peduli dengan saudara muslim mereka, sehingga mereka menganggap bahwasanya di harta mereka ada hak saudara-saudara yang jari. Summal ana dinaru wad dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihi muslim. Kemudian datang suatu ketika di zaman ini beliau sampaikan ada juga ketika dirham dan dinar itu ahabbu ila ahadina min akhihi muslim, lebih dicintai oleh kita ya, atau oleh orang-orang daripada saudaranya. Ini maksudnya. Jadi antum saat menilai iman antum lihat dari segi harta. Mana yang lebih antum cintai, saudara antum atau harta antum? Jadi ketika saudara antum lebih cintai, maka antum akan membantu saudara antum dengan harta dan apa yang antum miliki. Kemudian sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumal qiyamati yaqulu ya rabbi hadha ablaqa babahu duni famana ma'rufahu. Berapa banyak dari tetangga ya muta'alliqun bi jarihi yaumal qiyamah, mengeluhkan tentang tetangganya di hari kiamat. Yaqulu ya rabbi, tetangga ini ngomong, wahai Tuhanku, hadza aglaqa babahu duni famana ma'rufahu. Tetangga ini menutup pintunya dariku. Kemudian dia menghalangi dirinya untuk berbuat baik terhadap tetangganya. Ini adalah hal yang tercela karena tetangga itu sepatutnya untuk tetangga yang lain. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang yang susah membantu atau melarang orang untuk membantu orang, termasuk orang yang celaka. Bahkan jika dikaitkan dengan ayat yang awal di surat Al-Ma'un, mereka adalah orang-orang yang mendustakan hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun walladhina hum yuraquna wa yamna'una al-ma'in." Jadi orang-orang yang celaka setelah orang yang salat kemudian berbuat riya, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan mereka adalah orang yang susah sekali membantu orang. Kemudian apabila ada orang lain ingin membantu orang, dipersulit, dibisiki agar tidak membantu orang lain itu. Nah, ini adalah orang-orang yang celaka yang Allah katakan dalam Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan apabila ada tetangganya, maksud dari ayat ini, apabila ada tetangganya yang mengetuk pintunya untuk meminta bantuan, ia enggan membukanya. Jadi tetangga itu, ya sekali lagi bapak-bapak sekalian, kami sampaikan punya hak di diri kita. Salah satunya hak tetangga adalah bantuan kita. Kita jangan menutup diri dari membantu tetangga. Karena antum ingin hidup antum damai, bantu tetangga. Ingin hidup antum tenang, jangan ganggu tetangga. Ingin hidup antum ketika susah dibantu, maka peduli terhadap tetangga. Karena antum, siapa di sini yang nggak punya tetangga hidup di belakang hutan Borneo? Nggak ada. Semuanya pasti punya tetangga. Mau tetangga kos, mau tetangga rumah, tetangga. Ya. Jadi hidup kita memuliakan tetangga. Saat kita ingin hidup kita tenang, tenang, damai, aman, maka tetangga jawabannya. Baik, di hadis ini saja sebenarnya sudah mewakili bagaimana kita harus bersikap dengan tetangga. Dan ana tambahin sedikit ya Bapak-bapak sekalian dari perkataannya Imam Ibnu Qudamah, dan ini menjadi salah satu catatan besar kita ketika bermuamalah di tetangga. Beliau menyampaikan dalam kitab Mukhtasar Minhaj Qasidin, "Laisa min husnil muamalati ilal jadi faqat adamul adza alaihim." Bukan hanya tidak mengganggu mereka dalam masalah muamalah baik kepada tetangga. Jadi kita ketika bertetangga bukan hanya tidak mengganggu tetangga,
bal ihtimalul adza alaihim aidan. Akan tetapi bentuk berbuat baik kita kepada tetangga salah satunya adalah dengan tahan terhadap gangguan tetangga yang lain. Kalau kita misal tinggal di satu kompleks atau di satu kampung, pasti aja ada tetangga yang bikin gedek hati. Nih, buka-bukaan aja ya. Pasti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tetangga yang bikin hati dongkol. Pasti. Nah, salah satu husnul muamalah kita atau muamalah baik kita kepada tetangga adalah tahan terhadap gangguan mereka. Caranya gimana? Jangan melawan api dengan api. Kalau misal antum ingin merubah tetangga antum yang mengganggu tetangga yang lain, antum jangan lawan dengan perlakuan yang sama. Contoh, ini ada punya pengalaman di tetangga anak sendiri aja langsung nih. Ada satu tetangga yang suka sekali karaoke. Tahu antum karaoke? Salah satu bentuk atau salah satu jenis tetangga yang paling mengganggu adalah mereka yang suka karaoke. Nyetel musik keras-keras, jangan musik, nyetel Al-Quran mengganggu tetangga yang lain, salah. Apalagi nyetel musik dalu koplo, Ramadan harusnya ngaji Quran, nyanyi koplo. Nah, suatu hari ada tetangga yang suka nyanyi, ya. Subhanallah, kita menjaga diri kita, wal'iyadzubillah dari hal yang seperti itu. Kemudian ada tetangganya, at least tetangga anak ya, jadi ini tetangga dekat anak. Ada satu tetangga yang punya bayi. Ketika tetangga itu karaoke, kemudian bayinya sedang sakit, dia bangun dan langsung nyari tetangganya, langsung saling cekek. Assalamualaikum, langsung saling tenggen baju, mau saling jaburan, bahasa Indonesianya berantem, mau saling berantem. Apa yang terjadi? Tetangga yang suka karaoke nggak terima dikasih tahu seperti itu, berlebih dan bertambah lagi keburukannya. Tapi kalau misal kita, ini jalan dakwah ya Bapak-bapak sekalian, memang harus ada caranya. Kalau misal kita mendakwahi atau memperingatinya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, kayak lagi musik karaoke ini di kampung nggak tahu ya, apa di tempat anak aja, Allahu a'lam. Ana pernah sekali, karena Ana juga sudah lumayan tahan dengan yang seperti ini. Suatu hari tetangga sama sebelah nyanyi. Ya. Penting suaranya bagus. Wal'iyadzubillah. Ana nggak tahan, Ana datang ke rumahnya. Ana nggak pakai kekerasan sama sekali. Ana ketok pintu, assalamualaikum. Bi lebih tua dari Ana. Waalaikumsalam. Ya dia kenapa? Boleh nggak dikecilin sedikit suara? Kalau bisa, bibi bisa nggak nyanyi nggak pakai suara? Nah, dia tertawa tuh. Kemudian luluh hatinya. Setelah itu dia karaoke masih, tapi soundnya nggak sampai keluar, masih kedengaran sayup-sayup, beng beng beng. Itu kan mending tuh daripada kita pakai kekerasan. Jadi itu masalah bertetangga. Kadang kalau orang kita kasih tahu terhadap kesalahan mereka, di mana mereka itu belum siap untuk meninggalkan kesalahan mereka dengan cara yang frontal, mereka akan bertambah-tambah lagi. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan di Syarah Riyadhus Shalihin, apabila antum melihat kemungkaran, namun saat antum mengira antum mencegah kemungkaran tersebut dapat menimbulkan kemungkaran yang baru atau kemungkaran yang lebih, maka lebih baik antum diam saat itu. Jadi kalau misal ada orang yang salah, tapi saat antum tegur orangnya malah makin-makin, maka hendaklah saat itu antum diam. Cari suasana dan waktu yang lain. Di satu tempat, masih di lingkungan anak juga, ada orang punya anak. Anaknya ini bertato. Dia lagi seneng-seneng nato badannya. Kemudian ada salah seorang ustaz ngedatengin bapak. Dia menawarkan brosur hapus tato gratis. Akhirnya bapaknya ngenasehatin anaknya, ini ada brosur tato gratis, hapus tato kamu. Tahu apa yang terjadi keesokan harinya? Tatonya nambah lagi. Jadi kita harus melihat kapan kita harus masuk, kapan kita harus nasihati. Tidak selalu orang yang kita nasihati itu langsung mau. Tidak setiap waktu orang kita nasihati langsung nurut.
terlebih tentang tetangga. Baik. Kemudian di bab yang selanjutnya dia menyampaikan babun atau babu la yashbahu duna jari'i. Bab yang menjelaskan tentang kita nggak boleh kenyang sendiri. Di sini disebutkan la yashba'u duna jarihi. Tidak boleh kenyang tapi tetangganya lapar. Berarti mafhumnya saat kita kenyang dan berkecukupan, bersamaan dengan itu ada tetangga kita yang lapar, siapa yang dosa? Kita yang dosa. Tetangga yang satu kenyang berbeli mana harta cukup hidupnya, tetangga yang lain tidak dibantu dan kelaparan, maka tetangganya yang berdosa. Di sini beliau menyampaikan, ya, an Abdullah bin Al-Musawwid qala sami'tu Ibnu Abbas yukhbiru Ibnu Zubair. Dari Abdullah bin Musawwid, beliau mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yukhbiru Ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair yaqul berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah bin Abbas mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un. Bukanlah seorang mukmin saat ia kenyang tapi tetangganya lapar. Bukan seorang mukmin. Kan dalam Al-Qur'an disebutin al-mu'min ala syartihi syuruti. Mukmin itu punya syarat-syarat yang khusus. Salah satunya adalah tidak membiarkan tetangganya kelaparan. Ini penting kita ketahui ya. Karenanya kita harus mengkontakkan ini secara berkala. Jangan langsung. Tanda yang ini dingin kita survei ya. Ini butuh enggak saat kita sudah selesai dengan diri kita dan keluarga kita. Ini butuh enggak saat ini butuh kita. Ini lambat atau apa kita kasih. Kemudian di hadis yang selanjutnya yaitu hadis tentang bab yuksiru ma'al waraqi fayaksimu fil jirah. Kita sudah bahas kemarin sedikit tentang hadis ini. Karena memang di hadis ini spesifik sekali disebutkan. Apabila kita memasak masakan yang ada airnya atau ada kuahnya, maka hendaklah kita memperbanyak kuah kemudian bagi kepada tetangga. Haddatsana Bashir bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah an Abi Aqwan al-Zuwaini an Abdullah bin Samit an Abi Dzarr qala awsani khalili bi thalathin. Jadi Abu Dzarr radhiyallahu anhu itu mengatakan awsani khalili, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihku nasihatku dengan 3 hal. Asma'u wa uti'u wa lahu li'abdin mujadda'il atrafi. Hendaklah aku mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun dia adalah seorang budak yang datang dari Badui. Fa idza sana'ta marfatan fa aksir ma'ahla. Apabila kalian membuat makanan yang ada buahnya, maka hendaklah kalian membalikkan buahnya. Summa anzur ahla baitin min jiranika. Kemudian lihatlah orang-orang yang termasuk tetangga kalian. Fa'asidhum minhu bimakrufin. Kemudian hendaklah kalian berbuat baik kepada mereka dan memberikan sebagian dari buah tersebut kepada mereka. Wa shallis salata liwaqtiha, dan salat tepat pada waktunya. Nah, ini tentang adab kepada tetangga. Jadi ada 3 hal nasihat yang berharga yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Dzarr. Yang pertama, taat pada pemimpin walaupun dia budak dari Badu. Kemudian yang kedua, peduli kepada tetangga. Yang pertama, taat pada pemimpin. Yang kedua, peduli kepada tetangga. Kalau misal masak, bagi ke tetangga. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita sholat tepat pada waktunya. Kemudian di hadis lain Nabi SAW juga bersabda, ya Aba Dzarrin, masih di Abu Dzarr, idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'al maraqati. Khusus lagi kalau misal kau memasak yang ada buahnya, maka banyakin buahnya. Fata'ahad jiranaka, kemudian bagilah ke tetangga kalian. Au iqsim fi jiranika, atau bagi untuk tetangga-tetangga yang lain. Baik, kalau misal kita masak artinya kita kasih tetangga kita. Jangan sampai tetangga kita
kan yang ngebauin aja. Kemudian sebaik-baik tetangga yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, beliau menyampaikan, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabatku kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan, adalah orang yang paling baik terhadap temannya. Kemudian wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Jadi tetangga yang terbaik adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Terakhir, Bapak-bapak sekalian, kami sampaikan ada doa yang datang langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk ke bab al-jarus su'. Jadi bahkan kita di dunia diperintahkan untuk berdoa mengenai tetangga kita. Beliau menyampaikan dari sahabat kuliah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah mendengar salah satu dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau panjatkan adalah, Allahumma inni a'udzubika min jalis su'i fi daril muqami fa inna jarad dunya yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempatku mukim, karena sesungguhnya tetangga di dunia itu bisa berpindah-pindah, beda sama tetangga di akhirat. Jadi salah satu doa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang beliau membaca dan kita disunnahkan untuk mengikuti doa ini adalah doa Allahumma inni a'udzubika min daris su'i daril maqami fa inna jarad dunya yatahawwal. Itu adalah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada doa unik lagi di riwayat yang lain. Ini hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu doanya bukan hanya tetangga yang buruk, tapi juga istri yang cerewet. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa nih, itu bapak-bapak sekalian ini ya, doa penting sekali biar istri antum nggak cerewet nih. Kalau bisa antum catat, antum murojaah lihat di Facebook ya. Jangan lupa di like dan di share. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal jari su'i wa min zaujatin allati tushayyihuni qabla al-mashib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk atau tetangga buruk dan dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya beruban. Doa ini disyariatkan ya. Jadi sekarang antum doa ini setiap kali. Min zaujin allati tushayyibuni qablal mashib. Jadi dari wanita ya membuatku beruban sebelum waktunya beruban. Berapa banyak suami yang sudah terlihat tua sebelum waktunya. Umur 30 sudah dikira 45. Umur 40 sudah dikira 60. Berubat jenggot sama rambutnya karena istrinya masalah, bukan hanya cerewet aja ya, Bapak. Karena isinya masalah. Ya. Jadi ini salah satu doa kita agar tetangga kita, ini orang yang paling dekat hidupnya sama kita. Istri kita sama tetangga kita. Jadi dua doa ini kalau bisa aku hafalkan, aku panjatkan setiap hari. Karena doa ini salah satu yang terpenting ya. Jadi kita panjatkan doa ini agar hidup kita tenang. Nah. Itu yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Pak, mungkin yang terakhir lagi itu kelewatan. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, min sa'adatil mar'il muslim. Nah, di antara kebahagiaan seorang muslim adalah al-maskanul wasi. Yang pertama, punya tempat tinggal yang luas dan nyaman. Kemudian wal jarus saleh, punya tetangga yang baik. Wal murkabul hani, dan punya kendaraan yang nyaman. Jadi tiga hal ini adalah kenyamanan hidup bagi seorang mukmin. Hendaklah kita cari. Kenapa di sini pertama disebut rumah yang luas? Karena rumah yang luas itu adalah karena rumah itu adalah
tempat tinggal kita, ya. Baituka jannatuka. Rumahmu adalah surgamu. Nah, minimal kita jadikan rumah kita itu luas dan nyaman jika mampu. Jika sempit, kita buat dia nyaman dengan apa? Membaca Al-Qur'an di dalamnya. Jangan lupa ya Bapak sekalian. Bahkan para ulama mensyariatkan, menganjurkan kita ketika kita punya rumah, kita buat space khusus untuk beribadah. Musola rumah lah. Ini diambil dari kebiasaan Maryam, ya, radhiyallahu anha, ketika di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Zakaria yang menemui Maryam di mihrabnya. Jadi Maryam ini punya mihrab khusus di rumahnya. Dari sini para ulama menganjurkan kita saat kita punya rumah, buat luas dan nyaman, kemudian baca Al-Qur'an di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala taj'alu buyutakum qur'ana Qur'ana fiha," atau fihi. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Al-Qur'an di dalamnya. Nah, tempat terbaik membaca Al-Qur'an adalah tempat yang dikhususkan sebagaimana anjuran para ulama. Jadi khususkan tempat di rumah itu dianjurkan. Hendaklah untuk berusaha agar di rumah itu ada tempat khusus untuk beribadah. Baik, Bapak-bapak sekalian, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah besok adalah serba-serbi tetangga, bagian terakhir. Ada 3 bagian di serba-serbi tetangga. Jadi di sini dibahas insyaallah termasuk bertetangga pada orang kafir. Bagaimana semestinya. Baik, semoga bermanfaat Bapak-bapak sekalian. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.